warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bareng Guru Uncu KFV di sini. Kali ini kita akan bahas 30 soal P3K guru kelas. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah lulus di gelombang pertama P3K. Nah, teman-teman, info terbaru dari Sekretaris Direktorat GTK Kemendikbudristek Ibu Nunuk Suryani mengatakan bahwa P3K Guru tahap 2 2021 ini ditunda lagi. Nah, ini bisa jadi teman-teman adalah waktu buat teman-teman bisa belajar lebih banyak. Ya, kita ambil sisi positifnya saja. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung nih belajar referensi soalnya dari mana saja, KFV mau rekomendasikan platform yang bagus untuk belajar P3K. Ya, namanya adalah Ayo P3K, Ayo PPPK. Tinggal teman-teman ketik saja di Google, lalu muncul halaman seperti ini dan bisa daftar ya. Lalu masukkan apa yang dibutuhkan dan silahkan pilih referral YouTube. Untuk teman-teman yang masih bingung cara daftar Ayo PPPK, bisa DM langsung admin melalui Instagram resmi Ayo PPPK di sini ya. Oke, atau DM saya di @fitriayuliza23. Nah, setelah teman-teman login, nah, ini adalah beranda Ayo P3K. Nah, di sini ada beli paket, pembelian, voucher promo, paket saya sampai ke referral ya. Nah, di sini teman-teman bisa beli paket. Kalau beli paket ada yang paket mandiri sesuai dengan mata pelajaran teman-teman atau paket bimbel. Di sini bimbel P3K dan pedagogik. Banyak sekali hal yang bisa teman-teman dapat ya dari video rekaman pedagogik, kemudian kunci jawaban pembahasan, akses dari smartphone, berlatih manajemen waktu, banyak sekali. Nah, kalau teman-teman sudah beli paket, salah satunya misalkan paket mandiri, saya sudah beli PGSD ya, maka tinggal teman-teman pilih paket saya. Nah, di sini paket mandiri bisa mulai belajar ya teman-teman. Untuk paket yang pertama bisa mengerjakan keseluruhannya atau mengerjakan sesuai aspek seperti kompetensi teknik, manajerial, dan sosiokultur. Soal P3K guru ya teman-teman. Nah, ini yang akan kita bahas ini sesuai dengan kisi-kisi dari gelombang pertama yang kemarin. Teman-teman bisa tonton di video yang satu ini. Oke. Nah, kita bahas soal yang pertama. Ada pedagogik tentang teori belajar. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar dan balasan dari siswa yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah, nah teman-teman, ini kalau bisa kita amati perubahan tingkah laku dari siswa, ya, balasan dari siswa atau respon dari siswa yang bisa diamati, artinya ada perubahan tingkah laku akibat dari stimulus yang diberikan oleh seseorang atau seorang guru gitu ya. Maka ini termasuk ke dalam teori belajar behaviorisme. Menurut Piaget, periode perkembangan konkret pada siswa usia peserta didik antara 7-12 tahun. Dengan demikian, proses pembelajaran di kelas harus lebih menekankan usia ini adalah usia sekolah dasar ya teman-teman. Gimana pembelajaran di kelas? Apa yang harus ditekankan? Tentunya harus membutuhkan media dan alat peraga teman-teman. Karena biasanya usia seperti ini, usia 7-12 tahun itu butuh bukti gitu ya, butuh media untuk bisa menelaah suatu teori ya atau suatu pelajaran. Lanjut soal yang ketiga tentang RPP. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari, ini adalah komponen dari RPP apa saja ya teman-teman yang harus ada di RPP. Nah, itu adalah identitas ya, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan harus ada
indikator, lalu tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Maka yang paling tepat adalah yang B, teman-teman. Nah, untuk ada RPP K3 plus revisi, itu RPP selembar ya. Sebenarnya tidak ada kompetensi inti di dalamnya, lalu tidak ada indikator. Jadi langsung dari identitas ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, metode, materi, sampai ke evaluasi, teman-teman. Yang keempat, masih pedagogik tentang evaluasi ya. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, hal yang pertama yang harus dipelajari adalah, nah lihat teman-teman, untuk nyusun soal ya, kita tentu harus memperhatikan indikator pencapaian kompetensi ya teman-teman. Jadi kita tidak melihat pada materinya gitu ya, tapi lihat dulu indikatornya. Dari indikator itu kita bisa menyusun soal, baru kemudian melihat tingkat kesukarannya. Soal yang kelima, penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian. Nah, letak kita bisa melihat bahwa dia tidak dipengaruhi oleh kepentingan, gitu ya. Artinya ini bersifat objektif. Soal yang keenam tentang pengayaan, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Nah, kita lihat yang paling tepat yang mana teman-teman kira-kira? Oke, nah yang paling tepat adalah diberikan materi pengayaan yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi. Ya, maka jawabannya adalah yang D. Nah, kebalikan dari pengayaan ada remedial di sini. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. Oke, teman-teman boleh bantu jawab? Ya, jawabannya yang tepat adalah yang C, teman-teman. Nah, remedial itu kita bisa ulangi pembelajaran tapi dengan metode yang berbeda, metode pembelajaran yang berbeda. Jadi remedial itu tidak melulu tes ulang ya teman-teman. Bisa jadi karena metode kita yang kurang tepat, ketuntasan siswa itu kurang gitu ya. Maka banyak nilai siswa yang di bawah KKM. Sehingga remedial itu tepatnya adalah mengulangi pembelajaran dengan materi yang sama tapi metode yang berbeda. Nah, untuk penilaian nih, fungsi penilaian yang tepat adalah ya, evaluasi. Penilaian itu untuk apa? Oke. Yang mana teman-teman? Nah, jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, penilaian itu sebagai kontrol bagi pendidik, ya guru itu sendiri dan satuan pendidikan tentang kemajuan peserta didiknya. Ya, artinya penilaian itu kita melihat pada KD tertentu gitu ya. Setiap KD apakah terlihat kemajuan dari peserta didik. Nah, beralih dari pedagogik ada PPKN di sini. Simbol sila itu kisi-kisinya ya. Berikut merupakan pasangan lambang dan bunyi sila Pancasila yang tepat adalah. Oke, seperti yang kita tahu ya teman-teman bahwa sila pertama, untuk sila pertama itu adalah lambangnya bintang ya teman-teman. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada sila kedua, lambangnya adalah rantai. Untuk sila ketiga, lambangnya pohon beringin, Persatuan Indonesia. Sila keempat adalah kepala banteng. Kemudian sila kelima itu adalah padi dan kapas. Maka yang paling tepat di sini jawabannya adalah yang B, Pancasila, lambang sila. Kita masuk ke pengamalan Pancasila ya. Dari pernyataan di atas yang merupakan pengamalan sila kedua Pancasila adalah, jadi teman-teman kalau ada soal seperti ini langsung saja baca pertanyaannya gitu ya. Nah, sila kedua, ingat-ingat bahwa sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan. Di sini memberikan kesempatan kepada ibu hamil agar duduk saat di kendaraan umum. Nah, ini adalah sisi kemanusiaannya timbul. Berarti
nomor 1 benar. Nah, lawannya 1 itu adalah 2, 3 atau 5, 6 ya. Kita lihat yang kedua, mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Ini gotong royong. Ini bukan suatu kemanusiaan ya. Lalu berarti antara 5 dan 6 kita lihat menyeberangkan jalan kepada orang yang tunanetra. Ini termasuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Membantu korban bencana alam. Oke, maka jawaban yang tepat adalah yang B. Masih tentang pengamalan Pancasila. Perhatikan pernyataan dalam tabel berikut. Jadi yang tepat yang mana ya? Seperti nomor 1. Ya, sila 1 itu tepatnya dengan yang A, benar atau tidak gitu ya. Sila 1 itu tentu tentang keagamaan ya, teman-teman. Ada beragama di sini. Maka yang tepat 1 dengan B. Jawabannya antara B dan C, seperti itu. Kita lihat yang kedua. Sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lebih tepat ke E atau D, teman-teman. D itu membantu teman yang sedang terkena musibah atau melakukan musyawarah jika terjadi perbedaan pendapat. Nah, tadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka yang tepat 2 itu dengan D. Jadi, nah kita beralih ke bahasa Indonesia tentang simpulan paragraf. Simpulan paragraf di atas adalah, oke, teman-teman, biasanya simpulan itu ada di awal atau akhir paragraf gitu ya. Nah, maka kita lihat di akhir di sini, dengan cara ini kelestarian hutan akan terjaga. Kita lihat yang mana sih yang ada kelestarian hutan harus dijaga? Ya, yang D, teman-teman. Nah, soal ke-13 di sini menggabungkan paragraf ya. Susunan yang tepat agar menjadi paragraf yang padu adalah, kita lihat yang pertama, mereka menyulap batok kelapa menjadi tas dan seterusnya. Nah, ini terlihat bahwa penjelasan ya atau keterangan. Sehingga kalau kata keterangan itu tidak mungkin berada di awal kalimat. Keterangan tidak mungkin berada di awal paragraf. Selanjutnya, kerajinan batok kelapa lahir dari tangan-tangan kreatif ya. Oke, kemudian salah satunya adalah kreativitas kerajinan batok kelapa. Lalu ada kreativitas dapat mendatangkan keuntungan bagi seseorang. Nah, maka yang paling tepat itu adalah 4, kemudian 3, lalu 2 dan 1, teman-teman. Jawabannya adalah yang E. 14 ini tentang jenis paragraf. Nah, paragraf tersebut jenis paragraf. Oke, esok paginya kami berangkat dengan menggunakan sepeda. Setelah perjalanan selama 2 jam, kami sangat senang karena bisa tiba di pantai Parangtritis dengan selamat. Kami bersenang-senang sambil menikmati indahnya pantai Parangtritis hingga tak terasa bahwa matahari sudah berwarna jingga. Kami bergegas mengambil sepeda lalu pulang dengan hati gembira. Nah, ini kalau kita perhatikan ya teman-teman, ini diceritakan berdasarkan urutan waktu gitu ya. Jadi sini sudah ada nih, dia mengayuh sepeda. Setelah perjalanan 2 jam tiba di pantai Parangtritis, lalu bersenang-senang. Setelah itu sampai berwarna jingga mataharinya, baru kemudian mereka pulang. Ini berarti ada urutan waktu, sehingga ini termasuk jenis paragraf narasi. Nah, sementara kalau deskripsi itu seperti menggambarkan sesuatu ya dengan jelas. Menggambarkan sesuatu dengan jelas itu seperti warnanya sebuah benda ya, keadaan suatu ruangan gitu. Kemudian eksposisi itu menceritakan cara membuat sesuatu atau berita dari suatu daerah seperti itu ya. Lalu kalau persuasi itu biasanya berupa ajakan. Nah, untuk induktif itu paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Oke, sudah cukup jelas ya. Kita lanjut soal 15. Nah, masih tentang jenis paragraf ya teman-teman. Paragraf tersebut termasuk jenis paragraf apa? Nah, ini menceritakan tentang terletak di Jalan Bungur nomor sekian-sekian. Nah, di sini dia menceritakan bahwa SMA Negeri 3
itu aksesnya letaknya nggak berada di pusat kota, juga tidak berada di lingkungan yang jauh dari kota katanya ya. Letak SMA Negeri 3 ini itu masuk ke dalam sebuah yang tidak bising katanya. Kemudian mendukung proses belajar mengajar yang sangat baik bagi siswanya itu. Nah, sehingga ini seperti menceritakan keadaan ya suatu tempat, suatu sekolah, bagaimana letaknya, kemudian jalan mana. Ini berarti dia mendeskripsikan, ini termasuk paragraf deskripsi. Nah, selanjutnya mata pelajaran IPS yaitu tentang ASEAN. Berikut ini tujuan berdirinya ASEAN kecuali. Berarti yang bukan tujuannya ya teman-teman, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara, benar ya. Memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan tetap menghormati keadilan dan pengakuan hukum, betul. Kemudian memajukan persiapan perang negara-negara ASEAN melawan penjajah dari benua lain. Nah, ini tidak ada di tujuannya ya teman-teman ya. Tidak ada di tujuan ASEAN itu persiapan untuk perang. Nah, kalau bisa malah damai tanpa perang. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjutkan IPS tentang proklamasi ya. Tokoh golongan muda yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah yang mana teman-teman yang tepat? Ya, jawabannya itu adalah yang B, Sukarni. Nah, begini teman-teman, ini yang dimaksudkan mengusulkan supaya atas nama bangsa Indonesia itu adalah Soekarno dan Hatta gitu ya. Nah, tapi kalau yang ditanyakan adalah yang merumuskan proklamasi, nah itu baru jawabannya adalah ada Ahmad Subarjo di situ. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 18. Pernyataan-pernyataan di atas merupakan hasil dari perundingan. Nah, kalau kita lihat poinnya di sini ada RIS ya teman-teman, Republik Indonesia Serikat. Nah, ini adalah hasil dari perundingan konferensi meja bundar ya. Kalau RIS, terbentuknya RIS itu adalah hasil dari KMB. Nah, masih tentang pertempuran IPS ya. Tokoh pada gambar di bawah ini terlibat dalam usaha mempertahankan kemerdekaan yakni pada waktu peristiwa. Nah, ini sangat terkenal ya teman-teman. Nggak mungkin nggak kenal siapakah dia. Ini adalah Bung Tomo. Nah, ini pada waktu pertempuran di Surabaya atau yang dikenal dengan Hari Pahlawan yaitu 10 November. Nah, sementara untuk yang Ambarawa ya, Ambarawa ini tokohnya itu adalah Sudirman ya. Ada Sudirman, kemudian Sarbini. Setelah itu kalau Medan Area itu ada Tengku Muhammad Hasan. Ada juga pertempuran 5 hari di Semarang. Gubernurnya itu Wongso Negoro. Yang Bandung Lautan Api ada A.H. Nasution gitu ya. Nasution dan M. Toha. Nah, itu tokoh. Nah, kita lanjut ke mata pelajaran IPA ya, teman-teman. Ada siklus hidup hewan atau yang di sini kita lihat gambarnya adalah metamorfosis gitu ya. Daur hidup kedua jenis hewan sesuai gambar di atas yang paling benar yaitu kalau kita lihat gambarnya di sini ya. Ini adalah nyamuk gambar pertama. Kemudian gambar yang kedua itu adalah kupu-kupu. Sehingga kita perhatikan nih, option yang salah dulu. Kita bisa lihat bahwa yang satu itu nyamuk, yang dua kupu-kupu. Berarti ini salah. Lalu ada kecoa di sini juga salah ya teman-teman. Nah, yang pertama itu nyamuk, itu harusnya ada telur ya, kemudian berubah jadi ulat, pupa, lalu nyamuk dewasa. Maka yang paling tepat adalah yang E. Nah, teman-teman masih semangat ya, kita bahas soal nomor 21. Organ yang ditunjukkan tanda panah X adalah, nah ini adalah sistem pencernaan ya teman-teman. Nah, maka X di sini kita lihat, nah ini menunjukkan usus besar. Ya, sementara kalau Y ini usus kecil. Z ini jelas lambung. Nah, maka kita cari yang usus besar itu antara B dan D. Nah, fungsinya bagaimana? Tempat penyerapan kembali air dan sisa pencernaan. Ini benar ya teman-teman. Nah, bisa juga tempat pembusukan makanan yang tidak bisa dicerna lagi oleh tubuh gitu ya.
Nah, sementara tempat keluarnya sisa-sisa pencernaan itu bukan usus besar tapi anus. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, selanjutnya ada gaya. Di sini ada 4 gambar ya teman-teman. Jenis gaya yang dimanfaatkan pada kegiatan sesuai gambar di atas secara berurutan adalah, nah kalau kita lihat gambar pertama ini adalah seorang anak yang mengrem ya, menggunakan rem sepedanya agar tidak menabrak. Nah, berarti ini sesuai dengan gaya gesek. Oke. Lalu ada magnet, itu tentu saja gaya magnet. Nah, kipas ini dia butuh gaya listrik. Kemudian ini ada buah yang jatuh, itu gravitasi. Sehingga yang paling tepat adalah yang C. Oke, itu. Nah, masih mapel IPA terpadu ya teman-teman, tentang kecepatan rata-rata. Sebuah mobil bergerak ke timur sejauh 100 meter selama 4 sekon. Oke, kita gambar ya teman-teman, dia ke arah timur itu 100 meter dalam waktu 4 sekon. Nah, kemudian dia bergerak ke arah barat, berarti kembali ya. Itu sebanyak sejauh 50 meter selama 1 sekon. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah, nah kita bahas tentang kelajuan ya teman-teman. Nah, kalau kelajuan itu adalah semua jarak yang ditempuh dibagi dengan total waktu. Sehingga kita lihat di sini kelajuan 100 ditambahkan 50, kita bagi total waktunya 4 ditambah 1. Sehingga jadinya adalah 150 dibagi 5, maka 30 meter per sekon. Itu untuk kelajuan. Nah, selanjutnya ada kecepatan. Nah, kalau kecepatan itu adalah perpindahannya. Perpindahan dibagi total waktu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat perpindahannya, dia hanya berpindah dari sini ya ke titik kuning ini hanya 50 meter. Berarti jadinya 50 dibagi 5 itu adalah 10 meter per sekon. Maka jawaban yang tepat adalah B. Masih tentang soal IPA, manfaat hutan mangrove. Dilihat dari fungsi, hutan mangrove Indonesia merupakan salah satu yang terkaya di dunia. Secara ekonomis, hutan mangrove bermanfaat sebagai, nah ini secara ekonomis teman-teman. Maka mangrove itu bisa dimanfaatkan pohonnya ya, sebagai bisa kayu bakar, kemudian bisa dibuat sebagai arang ya, dan dia bisa jadi pelindung bagi ekosistem di bawahnya gitu ya, makhluk hidup yang ada di bawah-bawah pohon mangrove itu. Maka yang tepat adalah yang A. Matematika tentang bangun ruang. Panjang rusuk sebuah kardus adalah 24 cm. Kardus tersebut akan diisi rubik yang memiliki panjang rusuk 6 cm. Agar kardus terisi penuh, maka rubik yang harus dimasukkan adalah sebanyak berapa gitu ya. Nah, kalau kita lihat kardus itu seperti kubus ya. Nah, panjang sisinya adalah 24. Maka harus berapa banyak ya, kita anggap X banyaknya rubik yang diisikan. Nah, sementara rubik ini sisinya adalah 6 cm. Karena rubik ini akan dimasukkan ke dalam kardus, otomatis nanti volumenya sama nih, volume kardus dengan volume dari rubik sebanyak X. Nah, maka kita cari saja volumenya si kardus dengan cara sisi 24 kali sisi kali sisi. Nah, ini sama dengan X. Rubik sisinya 6 kali sisi seperti itu ya. Nah, kita bisa perkecil ini teman-teman. Ini 4 berarti ini juga 4, lalu yang terakhir juga 4. Oke, sorry, banyak suara motor ya teman-teman. Nah, maka didapatkan di sini X 4 kali 4 16 kali 4 adalah 64. Maka jawabannya adalah C. Nah, kita lanjutkan soal nomor 27, ini tentang jaring-jaring bangun datar. Di antara rangkaian persegi di samping yang merupakan jaring-jaring kubus adalah, kita coba dari nomor 1 ya teman-teman. Nah, kalau kita anggap misalkan ini bagian ini adalah alasnya, berarti kiri kanan atas bawahnya adalah sisi ya. Maka atapnya di atas penutupnya.
Berarti benar ya teman-teman, nomor 1. Nah, lawannya nomor 1 adalah 3 atau 4. Kita langsung ke nomor 3. Misalkan yang bagian ini alasnya teman-teman, maka nanti ini sisi, dan kalau kita angkat ke sini, ini menjadi atapnya ya, penutupnya. Nah, lalu ini malah akan saling bertindih ya ke sisi yang satu ini. Maka nomor 3 salah, sehingga yang paling mungkin adalah 1 dan 4. Selanjutnya soal ke-28. Ibu membuat taplak meja berbentuk persegi panjang, luasnya 6.200 cm persegi. Kita buat dulu ya teman-teman, persegi panjangnya. Nah, kemudian di kedua tepi taplak meja tersebut diaplikasikan dengan gambar segitiga sama kaki yang panjang alas dan tingginya 35 cm dan 40 cm. Nah, kita misalkan ada segitiga ya teman-teman. Misalkan di tepi ini, kemudian satunya lagi di tepi ini. Nah, berarti alasnya itu 35, tingginya 40. Ya, 35, 40. Berapa sentimeter luas bagian taplak meja yang tidak tertutup segitiga? Nah, maka tadi yang luasnya 6.200 harus kita kurangkan dengan kedua segitiga ini. Sehingga jadinya adalah luas dari persegi panjang itu sama dengan luas dari yang tidak tertutup ya, sisa lah ya, sama dengan luas persegi panjang dikurang 2 dikali luas segitiga. Jadinya 6.200 dikurang 2 dikali setengah alas, alasnya 35 dikali tingginya 40 gitu ya. 6.200 dikurang 2, berarti ini kita coret ya teman-teman, 20 jadinya 700, sehingga 6.200 dikurangkan 1.400, maka hasilnya adalah 4.800 cm pangkat 2 yang D. Soal ke-29 ini tentang pecahan ya. Urutan yang benar pecahan berikut dari yang terkecil nilainya adalah. Nah, di sini angkanya sama semua A sampai E ya, teman-teman. Maka kita lihat satu-satu aja. 76%. 76% itu sama dengan 76 dibagi 100. Jadinya 0,76. Kemudian ada 0,74 ya. Lalu ada 15/20. Nah, itu berarti kita perkecil saja, dibagi 5 kan jadinya 3/4. Hasilnya 3/4 itu adalah 0,75. Nah, yang terakhir adalah 18, kita bagi 25 teman-teman. Berarti 0, nah kemungkinan ini karena sama 0,7 semua. Ini berarti 0,7 juga. Nah, kita coba cari 25 kali 7. 35 ya. 3, 14 berarti 175. Oke, 0, ini 180, 175. Kita kurangkan sisanya 50, berarti 2, sehingga ini adalah 72. Maka kita sudah bisa ketemu nih, yang terkecil adalah 0,72 atau 18/25. Oke, kemudian ada 0,74, 15/20, dan 76%. Maka jawabannya adalah yang. Nah, ini soal yang terakhir ya teman-teman, tentang pertidaksamaan satu variabel. Nilai X dari pertidaksamaan 14X plus 4 lebih besar dari 6X plus 8. Nah, ini tinggal kita pindah ruaskan saja teman-teman. Jadinya 14X positif pindah ruas jadi min 6X itu lebih besar dari 8 plus 4 itu pindah jadi min 4. Sehingga 14 dikurang 6 itu 8X lebih besar dari 4 ya. Nah, maka X lebih besar dari 4/8, X lebih besar dari setengah. Jawabannya adalah yang C. Oke, sekian teman-teman untuk pembahasan 30 soal P3K guru kelas saat ini. Nah, jangan lupa teman-teman untuk mendaftar agar banyak referensi soal ke Ayo P3K. Segera hubungi Instagramnya atau bisa hubungi Instagram saya gitu ya. Terima kasih, tetap semangat teman-teman, semoga sukses di gelombang yang kedua sehingga tidak harus mengikuti gelombang yang ketiga lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.